Di sini saya Olivia Amanda Putri akan membahas tentang sejarah perkebunan teh di Kayu Aro. Perkebunan teh Kayu Aro terletak di kaki Gunung Kerinci, tepatnya di Kecamatan Kayu Aro Kerinci, Provinsi Jambi. Seperti yang kita ketahui, perkebunan teh di Kayu Aro merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Pada hakikatnya, Indonesia telah mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian dengan penanaman tradisional, seperti kopi, lada, dapur barus, dan rempah-rempah. Jauh sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia, yang kemudian memperkenalkan sistem perkebunan dengan menanam tanaman seperti tembakau, sawit, karet, teh, dan tebu, yang diwujudkan dalam bentuk usaha yang berskala besar, penggunaan lahan yang luas, pembagian kerja, penggunaan tenaga kerja dan pahat, teknologi yang modern, serta pemasaran internasional pada saat itu. Dimulai pada tahun 1925 melalui perusahaan yang bernama NVHVE. Kolonial Belanda melakukan ekspansi di daerah Kerinci. Mereka melakukan penebangan hutan di kaki Gunung Kerinci, tepatnya di satu daerah yang bernama Kayu Aro, untuk dijadikan perkebunan teh pada masa itu. Masih menjadi bagian wilayah Sumatera Barat dan juga menjadi salah satu wilayah yang dijadikan perkebunan teh yang terluas di Sumatera Barat pada saat itu, yang berkisar 2.590 hektar area pada tahun 1940. Perkebunan yang dirintis pada tahun 1925 kini merupakan perkebunan teh tertua di Indonesia. Selain itu, kini dengan luas 3.000 hektar area membuat perkebunan teh menjadi perkebunan teh tertua di dunia. Dalam satu hamparan, di samping itu dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Perkebunan teh di Kayu Aro merupakan perkebunan teh tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan teh terjalin di kaki Gunung Malaya, Hindia. Bibit teh mulai ditanam pada tahun 1929 dan dikarenakan tanaman teh mulai menghasilkan pucuk-pucuk teh yang berkualitas, maka pada tahun 1932 pusat NVHVE menjadikan pabrik, dan mulai sejak itu teh Kayu Aro, teh hitam atau dikenal dengan ortodoks, dikarenakan penguasaan dengan kualitas tinggi dimulai dari pemeliharaan, pemetikan, pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman, menjadikan teh ini sebagai teh dengan kualitas terbaik di dunia. Namun, tidak banyak masyarakat Indonesia mengenal teh Kayu Aro ini, apalagi perkebunannya. Hal ini dikarenakan hasil produksinya dengan kualitas terbaik atau grade 1, diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Rusia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Asia Tengah, Pakistan, dan masih banyak lagi. Sementara di Indonesia sendiri, jarang sekali kita menemui teh ini. Jikapun ada, maka kita hanya akan menemukan di Kerinci saja dan Sumatera Barat, serta beberapa daerah lain, namun dalam jumlah yang tidak banyak. Selain sebagai perkebunan, Kayu Aro juga menjadi destinasi wisata agro yang menarik. Wisatawan dapat mengunjungi perkebunan, melihat proses pembuatan teh, dan menikmati pemandangan alam. Selain itu, di Kayu Aro juga terdapat banyak wisata. Salah satunya adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan dikelilingi oleh hutan tropis selva yang terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Nama Telun Berasap sendiri berasal dari kata telun, yang dalam bahasa lokal berarti air terjun, dan berasap yang merujuk pada kabut atau uap yang dihasilkan dari percikan air terjun yang menghantam bebatuan di bawahnya. Efek ini menciptakan pemandangan yang menyerupai asap yang membumbung dari dasar air terjun. Tidak banyak catatan tertulis tentang sejarah awal air terjun ini. Namun, air terjun Telun Berasap sudah lama dikenal oleh masyarakat lokal sebagai tempat sakral dan penuh misteri. Ada beberapa mitos dan legenda yang beredar di kalangan penduduk setempat mengenai asal-usul air terjun ini, termasuk cerita
tentang makhluk gaib yang konon menghuni daerah tersebut. Lingkungan sekitarnya yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna, serta memberikan suasana yang sejuk dan segar. Air terjun Telun Berasap adalah salah satu tujuan wisata utama di Kerinci dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menikmati keindahan air terjun, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas alam seperti trekking dan fotografi. Upaya konservasi dan pelestarian lingkungan sekitar air terjun dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menjaga keindahan dan keasrian alamnya. Air terjun Telun Berasap bukan hanya sekedar objek wisata, tapi juga merupakan bagian integral dari budaya dan warisan alam Kabupaten Kerinci. Keindahannya yang menakjubkan serta suasana mistis yang melengkapinya menjadikan air terjun ini sebagai destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta alam dan petualang. Perkebunan teh kayu aro menjadi arti penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kerinci, terlebih rakyat Kecamatan Kayu Aro sendiri. Dibukanya perkebunan milik swasta Hindia Belanda ini turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Hindia Belanda bahkan sampai saat ini. Perkebunan yang besar membuka peluang jenis pekerjaan yang majemuk. Banyak penduduk yang menggantungkan kehidupan berasal perkebunan ini. Masyarakat di sekitar perkebunan poli menggantungkan kehidupan mereka menggunakan menjadi buruh pemetik teh pada perkebunan tersebut. Selain menjadi pemetik perkebunan teh, banyak pula masyarakat yang menjadi buruh pabrik. Homogen, rata pekerjaan buruh pabrik adalah pria, sedangkan buruh pekerja pemetiknya didominasi sang kaum wanita. Perkebunan kayu aro menjadi aset bagi Kabupaten Kerinci itu sendiri. Dijadikannya perkebunan teh kayu aro menjadi agrowisata pada Kabupaten Kerinci, berdampak akbar bagi pendapatan wilayah. Perkebunan ini pula berdampak pada mobilitas pembangunan esensial bagi proses ekonomi pada Kerinci. Dibangunnya wahana prasarana seperti telepon, jembatan penghubung dua wilayah, dan dibukanya jalan-jalan Kerinci menuju Sumatera Barat, serta Jambi masa Hindia Belanda, bisa menopang distribusi kebutuhan ekonomi pasar hingga kini. Rumah sakit yang dibangun oleh perusahaan masa Belanda mampu memenuhi kebutuhan kesehatan bagi rakyat sekitar perkebunan. Selain berdampak terhadap kehidupan rakyat sekitar, perkebunan teh kayu aro mirip yang kita ketahui bahwa kebudayaan serta adat Jawa masih cukup kental pada Kecamatan Kayu Aro. Seperti yang penulis tumpa berbagai tata cara Jawa yang masih digunakan pada Kecamatan Kayu Aro. Contohnya tradisi perkawinan, pemakaman, ritual kenduri, selametan yang memakai norma atau tradisi dari suku Jawa. Akibat keseniannya juga berbau tradisi atau kebudayaan. Jawa mirip jaran kempang atau kuda lumping. Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 1967 ada juga aliran kepercayaan yang timbul pada kayu aro, yaitu peredaran agama kejawen Sabta Dharma. Berasal uraian di atas bahwa perkebunan teh kayu aro membawa akibat yang besar bagi perkebunan warga. Perkebunan teh kayu aro ini menjadi keliru satu tujuan wisata pada daerah Kerinci Jambi. Kebun teh kayu aro dibangun sang pemerintah kolonial Belanda lebih kurang tahun 1928. Begitu juga dengan pabriknya, Huma yang dahulu berupa hutan yang kemudian diubah sebagai sebuah perkebunan yang mulanya ditanam kopi. Karena hasilnya kurang memuaskan, Belanda akhirnya mengganti tanaman kebun ini menjadi tumbuhan teh. Penanaman teh menggambarkan yang akan terjadi yang baik sehingga 2 tahun kemudian memperlihatkan hasil penanaman. Teh menggunakan pucuk-pucuk yang berkualitas. Pada tahun 1934,
Hasil produksi perkebunan teh kayu aro semakin tinggi tajam. Perkebunan teh kayu aro memiliki luas tumbuhan mencapai 2.590 hektar di tahun 1940, yang berakibat perkebunan teh kayu aro sebagai perkebunan teh terluas di Keresidenan Sumatera West Sud. Perkebunan teh kayu aro di tahun 1934 telah bisa memproduksi hasil perkebunan yang baik. Awal produksi perkebunan teh kayu aro berkembang sampai sekarang. Perkebunan ini membuat kualitas yang terbaik. Teh kayu aro artinya sebuah hadiah alam Kerinci yang latif serta populer pada pasaran global, karena teh kayu aro mempunyai aroma serta cita rasa yang spesifik, orisinil, tanpa campuran zat kimia atau bahan lainnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf.